Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman semuanya yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, hayya nabda dirasatuna al-yaum bidu'ai talabul ilmi. Irfa'u aydiyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan rizkikanlah kepadaku pemahaman yang baik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batina batinan warzuqna ijtinaba. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga di hari ini kita bisa kembali bersama-sama melanjutkan jihad kita, bisa kembali beribadah pada Allah, bisa kembali kita semuanya untuk menuntut ilmu. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semuanya yang Ustaz cintai karena Allah, semoga kabar teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Teman-teman semuanya yang Ustaz cintai karena Allah, mari bersama-sama kita berlomba-lomba untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Syukur kita terhadap anggota tangan kita, anggota badan kita. Kita telah diberi tangan, kita telah diberi mata, kita telah diberi telinga. Maka syukur kita adalah gunakan itu semuanya untuk kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita semuanya bahwa dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-79, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Sungguh akan kami penuhi neraka jahanam dari golongan jin dan golongan manusia. Ini peringatan teman-teman bagi kita semuanya bahwa Allah akan memenuhi neraka itu. Salah satunya adalah dari golongan kita manusia, teman-teman. Siapakah orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka? Allah mengatakan, lahum qulubul la yafqahuna biha. Dia yang mempunyai hati, tetapi tidak digunakan hatinya untuk menghayati, untuk merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum adhanul la yusma'una biha. Dia yang mempunyai telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum a'yunu la yubsiruna biha. Dia mempunyai mata tetapi tidak digunakan matanya untuk melihat, untuk membaca ayat-ayat Allah, untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, teman-teman semuanya, kita semuanya, teman-teman semuanya mempunyai hati, mempunyai telinga, dan juga mempunyai mata. Tentunya jangan sampai hati yang kita miliki, telinga yang kita miliki, mata yang kita miliki, itu justru menyebabkan kita masuk ke neraka jahanam. Jadikanlah hati kita, telinga kita, teman-teman, mata kita
itu sebagai wasilah kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, kalau teman-teman semuanya peduli dengan diri teman-teman, kalau teman-teman semuanya menginginkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mari jadikan hati yang kita miliki digunakan untuk merenungi tanda-tanda kebesaran Allah. Telinga yang kita miliki digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah, mendengar ilmu-ilmu Allah. Mata yang kita miliki digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Maka singkatnya, Ustadz ingin mengatakan, kalau anggota tubuh yang kita miliki, hati kita, telinga kita, mata kita, tidak digunakan untuk belajar, maka siap-siap balasannya kelak ketika kita meninggal adalah neraka jahanam. Maka mari bersama-sama teman-teman. Kalau teman-teman takut kepada Allah, kalau teman-teman ingin memasuki surga Allah, maka gunakan itu semuanya untuk belajar. Dan sebaliknya, kalau teman-teman takut akan neraka Allah, maka ayo sama-sama berlindung dengan memanfaatkan anggota tubuh kita. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, di hari ini kita akan sama-sama melanjutkan pembelajaran kita di tadabbur surat Al-Fatihah ayat yang pertama. Di hari kemarin kita sudah mentadaburi kalimat Alhamdulillah. Berikutnya hari ini kita akan mentadaburi kalimat Rob. Ya. Sebelum itu silahkan teman-teman murojaah terlebih dahulu, dimulai dari 3 kalimat isti'adah sampai kepada terjemah perlafaz surat Al-Fatihah. Teman-teman semuanya yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Ustaz juga tetap mengingatkan agar teman-teman tetap menjaga duduk rapihnya, duduk beradabnya, agar teman-teman mendapatkan rahmat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari setiap ilmu yang kita pelajari. Teman-teman semuanya yang mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bagian kedua di tadabbur surat Al-Fatihah ini kita akan mentadaburi kalimat Rabb yang ada pada ayat pertama. Alhamdulillah. Itu sudah kita pelajari. Kalimat Alhamdu dan kalimat Allah juga sudah kita tadaburi. Berikutnya kita akan mentadaburi kalimat Rabb. Apa makna Rabb? Apa arti Rabb? Dalam hal ini Syekh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya berkata, Ar-Rabb adalah yang membina dan menumbuhkan, yang menciptakan, yang memberi rizki, yang menolong dan memberikan petunjuk. Inilah Rabb kita teman-teman. Bahwa betapa banyak, betapa istimewa makna Rabb, arti Rabb yang menjadi sembahan kita semuanya. Yang pertama adalah makna Rabb itu adalah Ia Sang Maha Mencipta segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Termasuk kita semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak hanya cukup di situ teman-teman. Allah yang menciptakan, maka Allah juga yang akan menumbuhkan. Allah juga yang akan membina. Tidak hanya menciptakan, tapi Allah akan terus menjaga ciptaannya. Dengan cara apa? Setelah Allah menciptakan, lalu menumbuhkan. Bukankah dulu teman-teman berada di perut ibu teman-teman semuanya? Setelah itu teman-teman dilahirkan, belum bisa berbicara, belum bisa berjalan, apalagi bisa beramal soleh. Namun hari ini teman-teman sudah bisa berjalan, sudah bisa berbicara, bahkan teman-teman sudah ada yang hafal Quran sekian juz, sudah bisa belajar. Itu semuanya karena Allah. Setelah Allah menciptakan teman-teman, Allah menjaga teman-teman, Allah menumbuhkan teman-teman. Dan tidak hanya di situ teman-teman.
Begitu Allah menciptakan makhluknya, begitu Allah menciptakan kita, Allah jugalah yang telah memberikan rizki kepada kita semuanya. Setiap hari teman-teman makan, setiap hari teman-teman minum, itu semuanya adalah rezeki dari Allah teman-teman, yang Allah berikan melalui wasilah ayah bunda teman-teman semuanya. Maka kalau teman-teman lapar, teman-teman menginginkan sesuatu, mintalah pada Allah, bukan minta kepada orang tua kita. Karena orang tua kita hanya menjadi wasilah rezeki yang Allah berikan kepada kita semuanya. Itulah kasih sayang Allah kepada kita. Itulah makna Rabb yang harus kita pahami. Allah tidak hanya menciptakan, tapi Ia menumbuhkan dan juga membina, mendidik kita semuanya, sehingga kita memiliki banyak kemampuan. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ, Allah jugalah yang memberi rizki agar kita bisa tetap bertahan hidup, bisa beribadah, bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Apakah cukup sampai di situ dalam hidup ini? Kita telah diciptakan, lalu ditumbuhkan oleh Allah, lalu dibina dan diberi rezeki. Apakah sampai di situ? Ketahui teman-teman, mereka orang-orang kafir, mereka orang-orang yang tidak menyembah Allah, oleh Allah juga diciptakan, oleh Allah juga ditumbuhkan, oleh Allah juga dibina, dan oleh Allah juga diberi rezeki. Maka bagi kita orang Islam teman-teman, tidak cukup sampai di situ. Makna Rabb yang berikutnya adalah setelah Allah memberi rezeki, Allah juga yang akan memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Petunjuk untuk apa? Petunjuk untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terhadap hal ini, hanya orang-orang pilihan yang Allah pilih untuk mendapatkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semuanya mendapatkan hidayah dari Allah. Dan dalam hal ini, orang-orang yang terpilih, salah satunya adalah kita semuanya teman-teman. Maka berbahagialah, maka bersyukurlah. Kita termasuk orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Kita termasuk orang yang memiliki iman di dalam dada kita semuanya. Maka bersyukur dengan keimanan ini, bersyukur dengan hidayah ini. Dengan cara apa? Kita mentaati Allah, mentaati Rasulullah, mentaati orang tua, mentaati guru kita semuanya. Mengapa demikian teman-teman? Karena hidayah Allah, petunjuk Allah murni hanya kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai teman-teman Nabi Shallallahu alaihi wasallam, paman Nabi saja, Abu Lahab, Abu Jahal, mereka itu tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Padahal Nabi sudah berdoa pada Allah, ya Allah berikanlah petunjuk kepada pamanku. Ini doa Nabi teman-teman. Doa Nabi itu makbul. Tapi berkaitan dengan petunjuk. Murni bahwa petunjuk itu adalah kehendak Allah. Tidak mampu manusia memberikan petunjuk. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu memberikan petunjuk. Maka syukuri nikmat petunjuk yang telah Allah berikan, yang telah Rabb kita berikan kepada kita semuanya. Dan ternyata teman-teman, makna Rabb tidak hanya sampai berhenti pada memberikan petunjuk, tapi yang terakhir adalah Rabb kitalah yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Ketika di dunia, Allah akan memberikan pertolongan kita ketika kita ditimpa kesulitan. Ketika kita ditimpa musibah, maka Allah akan menolong kita. Maka tugas kita, sesulit apapun urusan kita, sesulit apapun ketika belajar, susah segala macam, susah menulis, susah membaca, jangan justru teman-teman menyerah, tapi mintalah pertolongan pada Allah, karena Allah zat yang maha memberikan pertolongan kepada setiap urusan hambanya. Dan tidak hanya di dunia teman-teman, Allah juga akan memberikan pertolongan kepada setiap hambanya yang taat ketika di akhirat nanti. Teman-teman semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah makna Rabb yang harus kita ketahui
sehingga kita semakin mengimani Allah, semakin mengimani Rabb kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semuanya yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berikutnya dalam hal ini Ibnu Taimiyah juga menyebutkan bahwa makna kedua yaitu Rabb mencangkup makna penciptaan manusia. Bahwa Rabb tidak hanya menciptakan alam semesta ini. Dalam hal ini secara khusus makna Rabb juga dialah pencipta manusia. Dia yang menumbuhkan dan mengurusinya. Nah ini teman-teman. Dialah Rabb yang menumbuhkan dan mengurusinya. Maka tugas kita tinggal menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak mampu untuk menyelesaikan urusan kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita teman-teman ikhtiar, berusaha dan berdoa. Kalau teman-teman ingin hafal Quran, teman-teman ingin mendapatkan ilmu, teman-teman ingin memiliki akhlak yang mulia, maka caranya adalah dengan ikhtiar, yaitu berusaha dengan duduk rapi, dengan belajar. Dan jangan lupa berdoa, meminta kepada Allah akhlak yang baik, meminta pada Allah ilmu yang bermanfaat, dan seterusnya. Inilah makna Rabb yang harus kita sama-sama ketahui teman-teman, agar semakin menambah iman kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dua iman yang harus kita tumbuhkan. Yang pertama iman pada Allah, yang kedua iman kepada qada dan qadar. Iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang telah menciptakan kita, maka Allah yang mengetahui semua urusan kita. Karena Allah yang telah menciptakan kita, maka Allah lah yang berhak untuk mengurusi kita semuanya. Tugas kita tinggal kita percaya sepenuhnya, menyerahkan sepenuhnya pada Allah. Jangan pernah teman-teman kita merasa mampu tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, aku meminta rahmatmu, jangan pernah engkau melepaskan rahmatmu dariku. Dan jangan pernah engkau melepaskan urusanku walau hanya sekejap mata. Ini artinya apa teman-teman? Perintah kita adalah menyerahkan semua urusannya pada Allah. Selalu melibatkan Allah dalam setiap urusan kita. Sekaligus ini amal yang harus kita lakukan setelah mentadaburi ini adalah selalu menyerahkan urusan kita pada Allah. Meminta pertolongan pada Allah. Karena dialah Allah yang menciptakan kita. Allah juga yang akan membimbing kita, mengurusi kita, memberikan petunjuk, menolong kepada kita. Demikian teman-teman yang bisa kita pelajari. Semoga dalam hidup selalu kita bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membuat kita kuat ketika kita menyerahkan diri pada Allah. Dan yang membuat kita lemah adalah ketika kita hidup jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi teman-teman semuanya. Wal'afu minkum. Wallahu a'lam bishawab. Hayya nakhtatim dirasatuna al-yawm bidu'ai kafaratul majlis. Irfa'u aydiyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.